Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10B dengan mempresentasikan tugas mata kuliah PBU 2, yaitu laporan akhirnya berjudul Sistem Informasi Penjualan Barang Elektronik. Nah, di sini nama pertama yaitu Muhammad Zurafi Adi Masyarafi, NIM 19241025, kemudian ada Muhammad Hasyim Asyari, NIM 19241047, dan Muhammad Syafiq, NIM 19241071. Nah, di sini ada yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang yaitu penjualan adalah sebuah aktivitas untuk menjual sebuah barang atau produk dan juga jasa. Dalam sebuah penjualan barang, hal yang biasa menjadi permasalahan adalah pencatatan jumlah barang yang tersedia dan barang yang sudah terjual. Maka dari itu, kami membuat sebuah sistem informasi penjualan di mana sistem ini sebagai jembatan antara pemilik toko, manajer dengan pegawai, kasir memulai dari pencatatan produk, penjualan, transaksi hingga order yang dapat meningkatkan efisiensi waktu dan meminimalisir kesalahan atau kekeliruan data. Lanjut ke ruang lingkup aplikasi, sistem ini berfungsi sebagai media penunjang yang dapat mempermudah kegiatan transaksi dan pengolahan stok barang di dalam toko, khususnya toko elektronik. Sistem ini juga ditujukan kepada toko-toko elektronik yang merasa membutuhkan sebuah sistem untuk mengelola transaksi, stok barang, dan lain-lain. Sistem ini memiliki berbagai macam fitur, antara lain mengelola data toko, produk, order, transaksi, dan sebagainya, yang nantinya dari fitur-fitur tersebut diharapkan mampu mempermudah pengelolaan toko serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Pada sistem informasi ini memiliki 3 aktor, yaitu ada pemilik toko, manajer, dan juga petugas kasir. Selanjutnya untuk distribusi tugasnya, jadi dalam pendistribusian tugas kami membagi tugas secara merata, mulai dari mencari referensi dengan pengamatan sekitar. Pertama-tama kami menentukan sistem yang akan dibuat, kemudian membuat konsep, topik, lalu latar belakang dan pembuatan sistemnya. Lalu untuk pengunggahan source code-nya kami juga menggunakan repository di GitHub agar bisa tersimpan secara bersama. Kemudian untuk pengerjaannya juga dilakukan melalui virtual conference, Google Meet, dan Zoom. Oke, selanjutnya ada bab 2 yaitu desain sistem. Nah, di sini ada pertama gambaran umum sistem, yaitu ada fitur login dari 3 aktor, yaitu dari pemilik, kemudian manajer, dan petugas kasir. Kemudian di sini ada fitur untuk mengelola data toko, yaitu diakses oleh pemilik toko, di mana dalamnya dapat mengelola beberapa aspek, yaitu melihat, menambah, menghapus data toko. Kemudian ada mengelola data produk, juga diakses oleh manajer toko. Kemudian mengelola data order, nah ini hanya dapat diakses oleh petugas kasir toko. Kemudian mengelola data transaksi, hanya dapat diakses oleh petugas kasir toko. Kemudian mengelola data manager, hanya dapat diakses oleh pemilik toko. Dan mengelola data petugas kasir hanya dapat diakses oleh manajer toko. Kemudian ada fitur logout. Lanjut ke bisnis proses model dan notasi, di sini dibagi tiap aktor, yaitu yang pertama ada BPMN pemilik toko seperti ini, lalu ada BPMN manajer toko, dan juga ada BPMN petugas kasir toko. Selanjutnya masuk ke diagram objek. Jadi untuk diagram objeknya ada beberapa. Yang pertama ini entry data manager. Lanjut yang kedua ini entry data petugas kasir. Lalu entry data toko. Selanjutnya entry data produk. Terus entry data transaksi. Kemudian di sini juga ada kelas diagram. Nah, di sini pertama di entitas dari toko, di situ digabungkan dengan user. Nah, di sini user ini bisa mengakses yaitu manajer, pemilik, dan petugas kasir. Kemudian ada produk juga di bawah itu, nah itu diakses juga oleh order dan juga tabel dari transaksi. Selanjutnya yaitu kesimpulan, adanya pelayanan transaksi penjualan produk elektronik di toko elektronik yang dilakukan secara manual mengakibatkan proses pelayanan dan pengelolaan data pada toko relatif menjadi lama, sehingga membuat kinerja petugas kasir menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi untuk pengelolaan toko elektronik yang dinamakan Sistem Informasi Penjualan Toko Elektronik berbasis desktop, yang mempunyai fitur-fitur mengelola data toko, produk, order, transaksi, dan mengelola data manajer maupun petugas kasir toko. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan mampu mempermudah pengelolaan toko serta meningkatkan efisiensi waktu dan biayanya.
Lanjut ke database, di sini kami menggunakan DBMS MySQL dengan PHP MyAdmin. Di sini kita menggunakan database yang dinamakan PBO2_Toko. Di sini tabel-tabelnya ada order underscore transaksi, ada tabel produk, tabel toko, tabel transaksi, dan juga yang pasti tabel user. Kemudian lanjut ke codingan. Nah, di sini coding untuk main-nya yaitu pertama kita importkan dulu yaitu library-nya yaitu ada MySQL connector, WXRC, WXGrid, dan WX import view. Nah, di import view ini yaitu kita mengimportkan dari data file dari WX Builder-nya. Nah, itu view PY. Kemudian kita connect terlebih dahulu dengan DB-nya yaitu dengan MySQL connector itu. Nah, di situ dengan database PBO2 toko. Kemudian di sini ada kelas login, dan di sini mengambil dari kelas view, kemudian di login frame. Kemudian di sini ada dev login, yaitu pertama dengan username, kemudian ada password juga. Nah, di sini kita select ketika menginputkan dari username dan password itu kita cek terlebih dahulu dari database apakah terdapat atau tidaknya. Kemudian ketika terdapat ini dicoba terlebih dahulu dengan jabatannya, yaitu kita ambil semisal dengan pemilik, maka akan tampil ke dalam fungsi dari pemilik atau frame pemilik. Kemudian ketika kita jabatannya sebagai manajer, maka akan tampil pada menu manajer. Kemudian ketika kasir, maka akan juga tampil kepada menu kasir. Itu. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini tampilannya seperti itu. Kita masukkan terlebih dahulu username dan password. Nah, di sini kita coba ketika username dan passwordnya itu kita tidak mengetahuinya, nah itu, atau kita salahkan terlebih dahulu. Ketika salah, maka akan tampil, nah ini WS Builder-nya. Kemudian ada tampilan yaitu username dan password salah. Kemudian ketika benar, maka akan tampil, nah ini menu pemilik seperti itu. Lanjut kita masuk ke dalam codingan pemilik, di mana sebelumnya sama melakukan importnya. Terus di dalam kita buat dulu kelas pemilik yang isinya yaitu show toko, create toko, show manager, create manager, dan exit. Nah, ini exit ini untuk keluar dan langsung menuju menu login. Untuk kita buat juga kelas data toko ini yang isinya kita buat dulu set call labelnya yaitu ID dan alamat. Lalu kita ambil datanya dari database kita toko tabel toko di mana ID-nya itu yang diambil lebih dari 2 karena ID ke-1 itu merupakan toko dari pemiliknya. Jadi yang ditampilkan nanti toko yang ber-ID lebih dari 2. Ber-ID lebih dari sama dengan 2. Lalu kita execute, terus kita jalankan function ini, di mana ini tujuannya untuk menampilkan dan menambahkan isi dari kolom dan barisnya. Lanjut ke detail toko, kita ambil dari value ID tokonya. Apabila kita pilih, terus kita tampilkan frame-nya. Apabila kita back, maka kembali ke frame pemilik. Lanjut ke kelas detail toko. Nah, di mana di kelas detail toko ini kita ambil ID tokonya, kemudian kita jalankan query dari select from ini, toko where ID tokonya sama dengan ID toko yang dimasukkan tadi, yang dipilih, kemudian fetch all, lalu kita jalankan. Ini untuk menampilkan sesuai dengan detail tokonya. Kemudian untuk detail toko, nanti akan muncul pilihan hapus data, di mana kita klik yes, maka kita jalankan query-nya untuk menghapus data yang dipilih sesuai dengan ID tokonya, dan apabila kita berhasil dihapus, maka akan muncul message berhasil menghapus dan kembali ke data toko frame-nya. Kemudian kelas tambah toko, kita langsung masuk ke datanya seperti ini.
Untuk menampilkan data tokonya, apabila kita masukkan detail tokonya, misalkan ID 2, maka akan muncul ID tokonya dan detail tokonya. Selanjutnya kita tambah toko, di mana tambah toko ini kita buat fungsinya yaitu back dan create toko, di mana back ini akan kembali ke frame pemilik, dan untuk create toko ini kita masukkan alamatnya, menambahkan tokonya sesuai dengan alamatnya. Jadi kita sesuai dengan query-nya, kita jalankan query-nya. Apabila berhasil ditambah, maka akan muncul message berhasil menambahkan dan kembali lagi ke frame pemilik. Ke codingannya, langsung ke GUI, kita masukkan jalannya. Kita tambahkan dan berhasil menambahkan sesuai dengan message yang dibuat tadi. Dan ada langsung tampil di data toko. Nah, kita masukkan ID 5 misalnya yang baru tadi, akan tampil di data tokonya, kemudian kita hapus. Setelah kita hapus, maka akan tampil message hapus data. Apabila kita no, kita pilih no, akan kembali ke sini, dan apabila kita yes, maka akan muncul message lagi, yaitu berhasil menghapus dan kembali ke data toko, dan datanya berhasil dihapus. Untuk data manager dan tambah data manager kurang lebih sama seperti penambahan pada data produk tadi, data toko tadi. Jadi seperti ini kurang lebih sama. Bila kita masukkan ID juga tampilnya juga sama. Tambah manager juga sama. Kita lanjut ke codingan selanjutnya, yaitu codingan manager, di mana kita lakukan importnya juga sama. Lalu kita buat kelas manager, di mana isinya itu show product, create product, show kasir, dan create kasir. Dan terakhir itu exit. Nah, kita masuk ke kelas berikutnya, yaitu data product, di mana kita buat dulu kolom labelnya, yaitu ID, jenis, merek, harga, stok sesuai yang dibutuhkan. Kemudian kita jalankan query untuk menampilkan from produknya tadi di dalam kolom-kolom dan baris yang sudah disediakan. Kemudian masuk ke detail produk, di mana kita masukkan, ketika kita masukkan ID produknya, maka akan muncul frame detail produk yang telah disediakan. Lanjut ke kelas detail produk ini. Setelah tadi kita masukkan ID produknya, lalu kita akan menampilkan detail produk dari ID produk yang telah dipilih, dan akan menampilkan detail produknya tadi. Apabila kita edit, maka akan yang telah dipilih, edit produk. Nah, ini sesuai dengan apa yang dipilih yang akan diedit. Kemudian kita masukkan data barunya, lalu kita jalankan query update sesuai apa yang diubah, lalu kita jalankan. Apabila berhasil mengedit, maka akan muncul message berhasil mengedit dan kembali ke frame data produk tadi. Lanjut ke menghapus, di mana menghapus nanti akan muncul message hapus data. Kemudian kita apabila pilih yes, maka menjalankan query delete dan akan muncul message lagi berhasil menghapus. Selanjutnya kembali ke data produk. Kita langsung jalankan ke menu manager, data produk seperti ini. Bila kita masukkan detail produknya, misalkan ID-nya 1, maka akan muncul detail produk dari ID ke-1. Apabila kita edit produknya, maka akan muncul message berhasil diedit.
Selanjutnya di kelas tambah produk, di mana tambah produk ini terdapat beberapa fungsinya, yaitu create product. Nah, di create product ini kita buat variabel, yaitu jenis, merek, harga, stok, sesuai dengan yang data yang akan dimasukkan. Kemudian kita masukkan data-datanya, di mana data ini dikhususkan buat harga yang dan stok ini untuk integer. Apabila harga harga dan stok ini tidak bertipe data integer, maka akan muncul message tipe data yang dimasukkan salah. Dan yang dimasukkan tadi di clear, dihilangkan. Mungkin kita langsung coba masukkan. Kelas merek produk Panasonic misalnya, kemudian harganya kita tulis tipe data string, maka akan tampil tipe data yang dimasukkan salah. Nah, apabila kita masukkan sesuai dengan tipe datanya integer, maka akan muncul message berhasil menambahkan. Nah, kurang lebih untuk data kasir dan data tambah kasirnya juga sama untuk codingannya. Lanjut ke codingan kasir. Di sini yang pertama sama seperti sebelumnya, mengimport beberapa library, tapi di sini juga ada tambahan, yaitu import datetime, yaitu untuk menandakan waktu sekarang. Lanjut ke kelas kasir. Di sini yang pertama kita mendeklarasikan variabel self adducer yang diambil dari parameter adducer. Nah, setelah si kasir login, kita mengambil data adducer yang kita masukkan ke dalam parameter kelas kasir nanti. Ini digunakan untuk mengetahui kasir mana yang sedang melakukan transaksi nantinya. Lalu lanjut ke di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada show transaksi. Di sini digunakan untuk melakukan dan melihat data-data transaksi nantinya. Kita lihat di sini ke kelas data transaksi, kita sama seperti sebelumnya mendeklarasikan variabel ID user untuk melihat siapa user yang sedang melakukan transaksi. Lalu kita melakukan set kolom labelnya, yaitu ada ID, tanggal, dan juga ID user. Lalu kita lakukan query untuk mengambil semua data yang ada di dalam tabel transaksi. Lalu kita execute dan kita masukkan ke dalam baris dan kolom sesuai dengan urutannya. Lalu kita masuk ke sini, ada fungsi detail transaksi yang digunakan untuk melihat detail transaksi sesuai dengan ID transaksi yang diinputkan. Masuk ke dalam kelasnya, detail transaksi. Di sini kita mendeklarasikan ID user dan juga variabel ID transaksi yang sudah diinputkan tadi. Di sini kita lakukan set labelnya, yaitu ada ID, ID transaksi, produk, dan juga jumlah produk. Di sini kita lakukan query select untuk mengambil ID order, ID transaksi, merek dari produknya, dan juga jumlah produk. Di sini menggunakan inner join dari tabel produk dan juga tabel order transaksi. Lalu kita execute dan dimasukkan ke dalam baris dan kolom yang sesuai. Kita coba masuk ke dalam menu kasir. Masuk ke data transaksi, di sini isinya adalah data-data transaksi yang sudah dilakukan. Kita coba masuk ke dalam ID nomor 3. Nah, di dalam detail transaksi ini isinya adalah order produk-produk apa saja yang dibeli oleh customer. Sini ada produknya dan juga jumlah produknya. Gitu. Lanjut ke tambah transaksi. Di sini di kelas kasir tadi, dalam fungsi create transaksi, di sini kita pertama mendeklarasikan tanggal dulu untuk mengambil date time untuk waktu sekarang. Lalu kita deklarasikan ID usernya untuk mengetahui kasir mana yang melakukan transaksi. Lalu kita masukkan ke dalam tabel transaksi dari tanggal dan juga ID user tadi. Kita execute, lalu kita masuk ke frame tambah transaksi. Sini masuk ke kelasnya transaksi, kita mendeklarasikan ID user lagi, lalu kita deklarasikan variabel total dengan isinya defaultnya 0, ini untuk
menghitung nanti total biaya yang harus dibayar oleh customer. Lanjut ke fungsinya tambah order. Di sini yang pertama dilakukan adalah mendapatkan ID transaksi yang didapatkan tadi, yang sudah di-insert. Kita ambil dari select ID transaksi dari tabel transaksi yang ada di terakhir sendiri. Kita kasih limit 1. Masukkan ke dalam variabel ID transaksi. Lalu kita masukkan input-inputannya, yaitu ada ID produk dan juga jumlah produk yang dimau. Kita insert ke dalam order transaksi dengan value sebagai berikut. Lalu kita execute. Selanjutnya, karena ini adalah melakukan transaksi ini kita mengambil produknya, jadi kita juga harus mengurangi dari stok dari produk tersebut. Jadi setelah kita memasukkan data-data ordernya, kita kurangkan juga dari stok produk yang tersedia tadi dari tabel produk. Lalu kita execute juga. Selanjutnya kita menghitung total biaya yang harus dibayar oleh customer dengan menggunakan query ini. Select harganya dari produk yang sesuai dengan ID produknya. Ini untuk mengambil nilai harga dari produk tersebut. Lalu kita hitung totalnya dengan cara dari variabel total tadi yang sudah kita deklarasikan, kita jumlahkan dengan jumlah produk dikali dengan harga dengan nilai integer. Lalu kita tambahkan terus-menerus. Jadi ini bisa dilakukan sebanyak beberapa kali, banyak kali gitu. Lalu kita lakukan set label dari label tulisan total harga nantinya. Lanjut untuk fungsi bayar, ini adalah untuk menghitung dari berapa kembalian yang harus kasir berikan kepada customer nantinya. Yang pertama di sini kita mendeklarasikan variabel total harga dari self total tadi yang sudah kita hitung. Lalu total bayar ini adalah inputan dari berapa yang dibayar oleh customer nantinya. Lalu kita hitung di sini total bayar dikurangi total harga. Lalu kita set labelnya kepada nanti sisa kembalian. Kita coba jalankan. Kita masuk ke tambah transaksi, nanti otomatis akan masuk ke dalam tabel transaksinya. Coba kita masukkan ID 1, jumlah 1, tambahkan, total harganya ada 40.000. Coba kita masukkan dari produk yang nomor 2, kita tambahkan lagi, jumlahnya akan bertambah 40.000, kita tambahkan lagi misal 50.000. Nah, lanjut ke bayarnya, misalkan si customer membayar dengan uang 60.000. Maka kalau kita klik bayar, sisa kembaliannya akan keluar 10.000, seperti itu. Dan semuanya akan masuk ke dalam data transaksi ini. Nih. Oke. Lanjut ke laporan penjualan. Di sini di kelas kasir tadi ada fungsi show laporan di sini untuk melihat laporan-laporan penjualan dari kasir. Yang pertama dari query 1 kita menjumlahkan dari harga dikali jumlah produk yang ada di tabel produk dan order transaksi, kita jumlahkan, lalu kita sesuaikan dengan bulan sekarang, dari current date sekarang, dari bulan sekarang. Kita lakukan execute. Lalu untuk query yang kedua, kita lakukan hal yang sama, tapi dengan current date-nya itu dari tahun sekarang. Setelah itu di-execute juga. Selanjutnya kita tampilkan di message box dengan nilai seperti berikut. Total penjualan bulan ini dari query yang pertama, lalu total penjualan tahun ini dari query yang kedua. Kita coba lihat total laporan penjualan. Nah, di sini total penjualan sebagai berikut dan untuk yang tahun sebagai berikut. Nah, ini nilainya sama karena kita masih di bulan pertama. Oke, mungkin itu aja dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.